Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Cepi Muhammad Taufik, dosen ilmu komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang menjadi spesialisasi saya, yaitu komunikasi massa dan konvergensi media. Dalam menyampaikan perkuliahan ini, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, mata kuliah yang saya ampu selama lebih kurang 6 tahun ini berbobot 3 SKS dengan bahasan yang lebih komprehensif, dari mulai mengenai media massa sampai media baru dan bentuk konvergensinya. Dalam penyampaian mata kuliah ini terdapat tujuan yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan. Tujuan yang diharapkan dijabarkan dalam tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Dalam tujuan instruksional umum, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep, pengertian, dan kondisi komunikasi massa dalam perkembangannya saat ini. Sedangkan pada tujuan instruksional khusus, mahasiswa diharapkan dapat memahami peran dan fungsi komunikasi massa dan konvergensi media dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai itu, penjelasan mata kuliah ini disampaikan dalam 14 kali pertemuan, dengan setiap pertemuan membahas topik bahasa yang menjadi komponen dasar dari komunikasi massa dan konvergensi media. Sementara penyampaian dan pelaksanaan perkuliahan dengan cara hybrid, daring, dan luring. Sebagai bentuk aplikasi dari pelaksanaan perkuliahan, pada pertemuan pertama saya menyampaikan kontrak perkuliahan serta berbagai komponen yang menjadi dasar bagi penilaian akhir dan juga memperkenalkan deskripsi tentang mata kuliah. Pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan dalam mata kuliah komunikasi massa dan konvergensi media ini adalah: pertama, konsep komunikasi massa dan konvergensi media dari pengertian serta definisinya. Kemudian mengenai media massa dan perkembangannya. Selanjutnya, konsep dan makna mengenai konvergensi media. Kemudian teori media dan masyarakat. Kemudian komunikasi massa dan budaya. Selanjutnya, sistem komunikasi massa dan teori normatif media dan masyarakat. Selanjutnya, hambatan komunikasi massa. Kemudian ekonomi dan penguasaan media. Kemudian komunikasi massa global. Kemudian organisasi media, tekanan dan permintaan. Kemudian produksi budaya media. Serta yang terakhir adalah isi media, isu, konsep, dan metode analisis. Pada pelaksanaan metode delivery ialah penyampaian aspek pengetahuan agar apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan diterima secara baik oleh mahasiswa. Penyampaian materi secara langsung diperkaya melalui berbagai referensi dari bahan-bahan perpustakaan, bisa berupa buku, jurnal-jurnal, atau bacaan lain yang berhubungan dengan komunikasi massa dan konvergensi media.
Sedangkan dalam menjalankan metode interaksi, sebagai dosen tentunya saya berusaha membuat suasana pembelajaran senantiasa hidup agar tidak tercipta situasi yang monoton dan suasana yang membosankan, sehingga dalam penyampaian materi dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Karena itu merupakan prasyarat penting ketika mahasiswa akan menanyakan suatu isu atau sebuah hal dalam penyampaiannya yang pada saat itu tidak dapat dimengerti oleh mahasiswa. Nah, dalam interaksi ini, dalam setiap sesi penyampaian mata kuliah, saya selalu mengonfirmasi kepada mahasiswa mengenai pemahaman atas materi yang saya sampaikan. Dan kemudian dilanjutkan melalui sesi tanya jawab. Sebagai bentuk lanjut dari pemahaman yang diperoleh mahasiswa, pertanyaan dari salah seorang mahasiswa sebelum saya jawab, kemudian saya oper kepada mahasiswa yang lain, ini untuk mendapatkan keterlibatan secara luas dari seluruh mahasiswa yang hadir di dalam kelas. Kemudian ini juga merupakan bagian yang dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam perkuliahan, dan pada akhirnya akan saya jawab secara keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Begitu juga mengenai jawaban-jawaban yang diperoleh dari teman-teman mahasiswanya. Nah, kemudian sebagai bentuk lain dari bentuk pemahaman mahasiswa, saya juga mengonfirmasi melalui tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Dalam pengumpulannya, saya membuka Google Classroom atau Google Form gitu ya, agar penyerahan tugas dapat dikerjakan dalam waktu yang segera gitu ya. Nah, kemudian untuk metode asesmen, sebagai dosen saya memberikan nilai terhadap mahasiswa dengan dasar dari berbagai komponen penilaian yang sudah disampaikan pada saat kontrak perkuliahan. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, penerapan metode pembelajaran yang saya lakukan dapat disimak pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki perkuliahan, maka lebih baik kita berdoa dulu menurut kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, melanjutkan pada pertemuan pertama minggu lalu, maka di pertemuan kedua ini saya akan mengantarkan materi tentang komunikasi massa dan konvergensi media ya. Mengerti? Berdasarkan pengertiannya bahwa komunikasi massa itu menjadi bagian dari bidang ilmu komunikasi yang membahas penyusunan dan penyebaran pesan melalui media massa. Komunikasi massa dapat disebut media massa apabila merujuk sifat pesan yang disampaikan dan menekankan pada komunikasi berupa organisasi media. Jadi dalam pengertian ini, maka komunikasi massa akan berkenaan dengan pesan dan penyebaran serta organisasi media. Ini pengertian yang secara umum dari komunikasi massa ini. Ya. Nah, kemudian bidang komunikasi massa ini juga merupakan bidang yang kompleks karena berkenaan dengan organisasi media.
Nah, kompleksitas komunikasi massa bergerak dalam organisasi yang kompleks. Kita lihat misalkan organisasi di perusahaan televisi, perusahaan radio, dan militer, misalkan dan itu adalah sebuah organisasi yang selalu mengelola informasi berkenaan dengan aspek-aspek yang terjadi dalam lingkup kehidupan kita. Ya. Keterlibatan komunikasi massa ini diantaranya adalah dalam rangka untuk menyusun pesan sampai pesan itu dapat diterima oleh halayak atau komunitas. Nah, di sini artinya bahwa organisasi media ini merupakan komunikator yang memproduksi pesan dan disampaikan kepada komunitas atau halayak. Ya. Kemudian untuk mampu memahami tentang komunikasi massa ini, di sini ada beberapa definisi yang bisa saya sampaikan dan yang lebih populer mungkin dari Bittner ya, yang lebih pendek dan mudah dipahami biasanya ya. Itu menurut Bittner bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, di sini akhirnya kita bisa menangkap tujuannya. Ada pesan, kemudian dikomunikasikan melalui media massa untuk massa yang banyak, gitu ya, atau sebanyak-banyaknya massa. Nah, pengertian ini untuk melihat juga pada perbedaan jenis-jenis komunikasi lainnya. Karena kadang-kadang orang menganggap bahwa ketika berhadapan dengan massa, maka itu menggunakan komunikasi massa sebagai landasan teoritisnya. Seperti misalkan ketika terjadi huru-hara atau aksi demonstrasi, maka polisi akan menggunakan komunikasi massa untuk mendekati massanya, atau para pendemo atau para perusuh. Kan tidak seperti itu. Komunikasi massa berarti komunikasi yang menggunakan media massa. Jadi dalam praktek untuk melobi atau bernegosiasi itu tidak masuk dalam ranah komunikasi massa ya, menurut pengertian ini. Ya. Selanjutnya, menurut Metzger, komunikasi massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Nah, makin mengerucut juga pemahaman kita tentang komunikasi massa ini, ya. Dan menurut Gepner, bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Saya yakin semua makin mengerucut pada pemahaman komunikasi massa ya. Ya memang di semester 3 ini menjadi kewajiban dari teman-teman untuk mengikuti mata kuliah ini. Maka mudah-mudahan dengan pemahaman terhadap komunikasi massa juga akan memahami bidang komunikasi lainnya. Ya. Masih juga menurut Princeton, komunikasi massa dialamatkan pada sejumlah populasi dari berbagai kelompok dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi. Jadi artinya untuk keseluruhan dari populasi, tidak mengarah hanya pada populasi-populasi tersebut. Ya. Nah, komunikasi massa juga mempunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk menyampaikan komunikasi agar komunikasi itu dapat mencapai pada saat yang sama semua orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. Jadi di sini tidak ada background akademik, tidak ada latar belakang pendidikan, tidak ada juga asal etnisitas gitu ya, tapi semuanya
terhampiri oleh media massa ini. Ya. Kemudian menurut Wright, bentuk baru komunikasi dapat dibedakan dari corak-corak yang lama karena memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Ya, ini menurut Wright ya. Diarahkan pada halayak yang relatif besar. Kebesarannya mungkin tidak bisa diukur dari jumlah. Kalau misalkan 1 sampai 50 itu masuk pada bidang komunikasi kelompok. Begitu. Ada kelompok orang di situ berjumlah 50, maka komunikasi yang tepat adalah komunikasi kelompok. Tapi ketika misalkan pada masyarakat yang tersebar, apalagi di Indonesia ini misalkan tersebar melalui pulau, melalui provinsi, gitu kan yang luas ini, maka bidang yang bertepatan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat yang tersebar ini adalah komunikasi massa. Karena komunikasi massa dapat disebut juga dengan media massa. Ya. Kemudian sifat masyarakatnya heterogen dan anonim. Selanjutnya, pesan disampaikan secara terbuka. Seringkali dapat mencapai kebanyakan halayak secara serentak. Bersifat sekilas, komunikator cenderung berada dan bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. Nah, kenapa begitu? Nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Nah, dari pengertian yang tadi saya sampaikan, maka kita akan melihat pada karakteristik dari komunikasi massa ini. Pertama adalah komunikatornya terlembagakan. Pesan bersifat umum, komunikannya anonim dan heterogen. Kemudian media massa menimbulkan keserpakan. Komunikasi mengutamakan isi daripada hubungan bersifat dua arah, stimulasi alat indera terbatas, serta umpan balik tunggal. Kita lihat satu persatu. Nah, komunikator terlembagakan artinya bahwa komunikator komunikasi massa bergerak dalam organisasi yang kompleks dan dapat digambarkan dari proses penyusunan pesan oleh komunikator sampai pesan diterima komunikan. Jadi, komunikan itu bisa berupa organisasi, perusahaan, atau juga kelompok orang yang memang didirikan khusus usaha untuk menyelenggarakan media massa. Ya. Proses penyampaian pesan diawali dengan penyusunan dari mulai pencarian berita, penulisan, pengeditan, penayangan, dan penyebarannya kepada halayak. Itu bisa dilalui misalkan dengan media cetak atau elektronik. Jadi ada mekanisme tersendiri bagaimana sistem pemberitaan di media massa ini dikelola, dari mulai misalkan wartawan menyampaikan informasi dan menyebarkan, menulis berita, diedit sampai disebarkan. Ya. Jadi seperti pengertian jurnalistik juga ya. Jurnalistik adalah mencari, menyusun dan menyebarkan. Ya. Kemudian pesan bersifat umum. Jadi sifat komunikasi massa sangat terbuka dan ditujukan untuk semua orang, bukan untuk perorangan atau sekelompok orang. Karena itu sifat pesan bersifat umum. Jadi kan tidak ditujukan khusus. Saya membuat surat atau menulis di berita ditujukan untuk Thomas, kan tidak begitu ya. Mungkin orang akan bertanya, apa hubungan saya sebagai pengelola media dengan Thomas sebagai halayak saya? Tapi bagaimana supaya pesan saya itu dapat diterima oleh Bambang, oleh Hadi, oleh semua, sehingga bercorak umum, tidak khusus gitu ya. Nah, pesan dapat berupa apa saja yang terdiri dari fakta, peristiwa, dan opini. Lanjut kita ke komunikan anonim dan heterogen. Nah, pesan yang disampaikan melalui media cetak atau elektronik kepada komunikan yang tidak dikenal dan tidak diketahui atau anonim. Karena ketika media menyebarkan berita, maka
dia tidak memilih-milih siapa pembacanya. Dia mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua atau siapapun. Hanya saja di situ mungkin yang menjadi selektor atau menyeleksi informasi itu adalah masyarakat sendiri. Kalau anak-anak kan mungkin bisa mengetahui informasi apa yang cocok untuk dia, kan begitu ya. Tapi biasanya media massa juga memiliki segmentasi tertentu. Nah, maka kalau segmentasinya umum, kalau dilihat dari segi usia berapa yang cocok dihampiri oleh media tersebut. Ya, seperti misalkan media yang untuk segmen masyarakat umum seperti di televisi banyak gitu kan ya, atau di website banyak, ya itu biasanya bersifat umum. Tapi kalau untuk yang segmentasi khusus atau anak-anak biasanya lebih pada penayangan informasi-informasi yang sesuai dengan kelas atau usia dari anak-anak. Okay? Kemudian pesan juga disampaikan kepada komunikan yang beragam dari usia pendidikan, kebudayaan, agama dan sebagainya. Bisa saja itu tadi sudah. Kemudian media massa menimbulkan keserentakan. Jumlah sasaran khalayak yang dicapai relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan dalam waktu yang sama, komunikan dalam jumlah banyak akan mendapat pesan yang sama sebagaimana disampaikan oleh media massa. Jadi untuk pesan yang disampaikan hari ini, maka itu untuk keseluruhan. Media massa yang dicetak hari ini, televisi yang membuat program acara seperti ini, itulah bentuk pesannya untuk keseluruhan dan begitu ya. Jadi ada keserumpakan. Kemudian mengutamakan isi daripada hubungan. Nah, dimensi isi dalam komunikasi massa menunjukkan muatan atau isi komunikasi yang disampaikan melalui perantaraan media massa. Ini menunjukkan apa yang dikatakan dan bukan bagaimana mengatakan. Artinya bahwa hubungan antara media dengan halayaknya atau komunikator sebagai media dengan komunikannya tidak melibatkan perasaan-perasaan tertentu. Tidak seperti misalkan dalam hubungan komunikasi interpersonal, maka yang ditekankan adalah hubungan kedekatan, begitu ya. Tapi dalam komunikasi massa justru akan melihat dimensi isi. Halayak akan tertarik pada isi atau konten yang disampaikan oleh media tersebut, bukan pada hubungan batin antara saya dengan media tertentu. Walaupun ada sedikit misalkan keterkaitan itu, tapi tidak terlalu signifikan untuk dikatakan bahwa media lebih menekankan pada hubungan, tapi lebih pada isi, ya. Kemudian bersifat satu arah. Pesan disampaikan dari komunikator kepada komunikan bersifat satu arah. Komunikator berperan sebagai penyampaian pesan, sedangkan komunikan hanya bertindak menerima pesan. Jadi hanya sebagai pembaca saja, tidak ada respon langsung ya dari komunikan pada komunikator. Tidak ada interaktiviti, satu arah saja. Kemudian stimulus alat indera terbatas. Stimulasi alat indera pada komunikasi massa tergantung pada jenis media massanya itu ya. Misalkan jika stimulasi melalui media cetak, komunikan akan terbatas pada alat untuk melihat. Sedangkan pada radio hanya menggunakan alat dengar ya. Dan pada televisi menggunakan indera pendengar dan penglihatan atau audio visual karena sifat dari media itu sendiri. Nah, dapat dipahami ya sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Kemudian umpan balik feedback atau delay, ya. Umpan balik atau feedback sebagai respon bersifat tidak langsung atau indirect dan tertunda atau delay karena komunikator komunikasi massa
tidak dapat dengan segera mengetahui reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Misalkan ketika kita sedang menonton sebuah acara dan melihat ada sesuatu yang terjadi di balik studio, maka kita tidak bisa langsung menyampaikan atau mengoreksi atas apa yang terjadi, gitu ya. Tapi melalui tahapan waktu dulu, baru kemudian kita bisa misalkan menyampaikan setelah acara itu terjadi. Beda dengan hubungan interpersonal, gitu kan? Ketika kita bicara, ngobrol, berkomunikasi, maka apapun reaksi-reaksi atau respon-respon dari lawan bicara kita, maka akan dapat kita ketahui secara langsung. Ya, berbeda dengan komunikasi massa tentu saja. Kita hanya sebagai pendengar kalau di radio dan juga sebagai penonton jika di televisi dan pembaca di surat kabar, kan begitu ya. Kemudian pada fungsinya komunikasi massa ini banyak ahli yang menetapkan beberapa fungsinya. Nah, kalau dalam hal ini saya menuliskan dari Dominic ya, bahwa fungsi komunikasi massa ini terdiri dari surveillance ya, atau pengawasan, kemudian interpretation, linkage, transmission of value, dan entertainment. Ini menurut Dominic. Jadi ada fungsi pengawasan yang dibagi dalam dua bentuk pengawasan, antara pengawasan peringatan atau warning, serta pengawasan instrumental. Media massa misalkan mewarning supaya tidak berkegiatan di sebuah tempat yang sebenarnya sangat riskan untuk didekati. Kemudian dia memberikan instrumen supaya tidak melakukan hal itu agar tercegah dari kondisi bahaya. Ini pengawasan terhadap lingkungan atau surveillance of environment, ya. Nah, interpretasi tentu saja media massa menginterpretasikan makna-makna dari peristiwa yang diperoleh atau dari fakta-fakta dan data-data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan. Sehingga yang sampai kepada kita adalah berupa interpretasi dari media. Gitu ya. Kemudian linkage adalah pertalian. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk linkage berdasarkan kepentingan dan minat yang sama terhadap sesuatu. Misalkan kalau sekarang kita bersimpati pada Lesti, ya, maka seolah kita dihubungkan dan kita membenci Rizky Bilar karena dia melakukan KDRT, misalkan seperti itu. Nah, ada pertalian di antara kita, di antara halayak, karena kesamaan terhadap pelakuan yang melanggar ya oleh pelaku, ya. Nah, kemudian penyebaran nilai-nilai atau transmission of value, ya. Jadi bisa juga disebut sebagai sosialisasi yang mengacu pada cara individu mengadopsi perilaku dan dari kelompok. Jadi ada standar yang digunakan agar halayak dapat mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut, misalkan ya. Nah, kemudian yang terakhir fungsi menghibur atau entertain, ya. Dalam hal ini peran media menanyakan program hiburan. Nah, kita lihat misalkan di media televisi yang sejatinya kita anggap sebagai media hiburan, maka lebih banyak tayangan-tayangan berupa musik, film, dan sebagainya, ya. Ada TV dangdut, ada TV blues, gitu kan ya, dan sebagainya. Ini adalah fungsi-fungsi hiburan. Fungsi hiburan juga tidak hanya berupa musik, tapi juga dapat direpresentasikan melalui olahraga. Olahraga juga termasuk pada jenis hiburan, karena ada keterwakilan dan kebahagiaan kita ketika tim kita misalkan memenangkan pertandingan, atau kita kecewa karena tim kita tidak main atau kalah, ya. Seperti itu, ya. Nah, menurut DeVito ada fungsi secara khusus, yaitu fungsi meyakinkan atau to persuade, ya. Kemudian menganugerahkan status,
fungsi membius, menciptakan rasa kebersatuan, dan fungsi privatisasi. Dan menurut FNI, fungsi secara umum adalah fungsi informasi, pendidikan, dan mempengaruhi. Itu sama dengan fungsi komunikasi. Ya. Dan pada bentuk media yang terkonvergensi, ya, saya di sini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa konvergensi ini dapat diartikan sebagai sebuah keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat. Ya. Nah, kita lihat pada media yang sekarang sudah terkonvergensi menjadi satu kesatuan. Media cetak bertransformasi ke dalam bentuk online. Televisi juga sudah mulai, apalagi media-media baru yang dihasilkan oleh sarana internet saat ini, gitu ya. Nah, ini jadi proses yang terjadi dalam konvergensi media, ya. Nah, kemudian pengertian media secara umum dan secara sederhana mungkin dapat disebut dengan sarana atau saluran, ya. Itu media. Kemudian media bahasa lebih diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat mekanis seperti radio, surat kabar, televisi, dan film. Ya. Dan itu saja mungkin adik-adikku yang berbahagia yang bisa saya sampaikan dalam materi perkuliahan hari ini. Dan jika ada yang belum jelas, masih ada waktu kita untuk melakukan tanya jawab. Silakan kalau ada. Gimana, Pin? Pak mau bertanya, berarti kira-kira menurut Bapak media massa ya, jenis media massa yang paling efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada halayak itu kira-kira jenis media massa yang paling efektif untuk menyebarkan pesan secara luas? Baik, jadi semuanya juga dipandang efektif, gitu ya. Ketika pada masanya koran sebagai media satu-satunya yang paling unggul, gitu kan ya, dibandingkan media lain. Koran memiliki wilayah edar yang cukup luas, bahkan ada yang berskala nasional. Maka itu dianggap sebagai media paling efektif untuk menyebarkan informasi. Masuk pada televisi, memang cakupannya lebih luas lagi. Televisi juga ada ruang-ruang yang dianggap blank spot, gitu ya. Jadi kalau misalkan TV nasional harusnya bersiaran nasional, tapi kenyataan ada ruang-ruang blank spot yang sengaja untuk tidak dihampiri oleh televisi. Radio juga memiliki keterbatasan. Misalkan secara geografis, radio itu didirikan di Bandung dan ketika bergeser ke luar Bandung maka tidak akan terdengar atau hilang, digantikan oleh radio tempat di mana kita bergeser dari Bandung ke daerah tersebut. Sampai ke Garut maka radio Garut lah. Jadi semua media saya anggap sebagai media yang paling efektif untuk penyebaran pesan. Yakinnya? Baik. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi